mengerti cobaan yang engkau alami. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena malam hari ini kita masih dimungkinkan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan ini. Dan sebagai penghimpun kita adalah keluarga terkasih Bapak Leonardo Banga. Dan untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon pencerahan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena malam ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan ini. Kami bersyukur karena keluarga kami, keluarga Bapak Leonardo Banga telah menghimpunkan kami malam ini. Dan saat ini Tuhan, selain kami memuji memuliakan nama-Mu, tiba saatnya bagi kami untuk mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami.
segala kelemahan kami, keterbatasan dan ketidaklayakan pada diri kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, sehingga kami dapat membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada malam hari ini dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan bunyinya demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa setia membaca, mendengar, merenungkan serta hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah kehidupan orang Kristen sejati. Ya, tema ini kita akan renungkan dan berteladan kepada jemaat Tesalonika. Dalam pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus menguraikan beberapa hal sebagai bukti bertumbuhnya iman, kasih, dan pengharapan jemaat Tesalonika. Uraian ini memberikan kita pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan orang Kristen sejati. Setidaknya ada 3 ciri yang nampak dalam kehidupan orang Kristen sejati sesuai dengan konteks pembacaan kita malam ini. Yang pertama adalah menerima firman Allah dalam segala keadaan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kata penindasan dalam ayat ini berarti penganiayaan, tekanan, kesusahan, kesulitan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam penindasan yang berat, kamu, jemaat Tesalonika, telah menerima firman Allah dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pernyataan Rasul Paulus ini bukan tanpa alasan. Pernyataan Rasul Paulus ini berhubungan dengan keadaan di Tesalonika, di mana ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di sana, telah terjadi keributan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak disenangi dan bahkan
dibenci. Inilah yang disebut dengan penganiayaan, tekanan, ya, kesulitan, kesusahan yang dialami oleh jemaat Tesalonika dalam mengikuti Yesus Kristus. Namun dalam keadaan seperti ini, iman, kasih, dan pengharapan mereka tidak pudar atau tidak kendor. Sebaliknya mereka mau menerima firman Allah dalam segala keadaan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kuduslah yang memampukan, menguatkan, menghibur mereka sehingga mereka bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan sekalipun dalam penindasan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita selaku orang percaya zaman sekarang ini, mungkin kita tidak lagi mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika ketika itu di dalam mengikut Tuhan. Tetapi yang pasti bahwa orang-orang yang percaya di sepanjang zaman selalu diperhadapkan pada berbagai kondisi yang sulit dalam mengikut Tuhan. Ya, mungkin kita tidak lagi mengalami tekanan, meskipun masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia, tetapi kita tidak mengalami persis sama yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Tetapi kita juga mengalami berbagai macam persoalan, kesusahan dalam kehidupan kita. Ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih sedang terjadi sekarang ini, juga mungkin ada di antara anak-anak Tuhan yang masih bertanya-tanya mengapa sampai Tuhan masih juga belum membuat penyakit ini berlalu dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, yang pasti bahwa di dalam mengikut Tuhan sebagai orang percaya, bukan hanya berkat Tuhan yang kita nikmati, tetapi juga di dalamnya banyak pergumulan yang terjadi. Firman Tuhan bukan hanya akan kita terima ketika suasana senang dan melimpah dengan berkat, tetapi juga dalam masa-masa sulit. Menerima firman Tuhan dalam segala keadaan sama artinya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu banyak contoh di dalam Alkitab, termasuk Rasul Paulus sendiri mengalami begitu banyak tekanan dalam imannya dalam mengiring Tuhan. Demikian pun Ayub, ya, dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Menurut Ayub bahwa adalah suatu kegilaan hanya ketika kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa kalau begitu lebih baik kita menerima yang buruk saja. Tidak seperti itu, tetapi ini adalah satu pengakuan iman yang sungguh-sungguh. Ciri orang yang mau menerima firman Allah dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi kita orang percaya zaman sekarang ini, ya, bahwa mengikut Tuhan bukan hanya kita menikmati berkat melulu, tetapi juga di dalamnya kita akan mengalami berbagai macam pergumulan kehidupan. Karena itu kita diajarkan untuk menerima firman Tuhan dalam segala keadaan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Ya, kita menerima firman Tuhan dalam segala keadaan hanya akan dimampukan ketika kita percaya sungguh-sungguh
kepada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melakukannya dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua, memiliki kesaksian hidup yang memberkati. Paulus mengatakan bahwa kehidupan jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi semua orang di Makedonia dan Akaya. Bukan hanya menjadi teladan saja, tetapi juga melalui kehidupan jemaat Tesalonika, maka di semua tempat firman Tuhan bergema dan iman mereka tersiar. Itu di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-7. Iman jemaat Tesalonika tidak hanya bergema di kedua tempat tersebut, tetapi di semua tempat. Artinya bahwa iman mereka tersiar bukan hanya di dua tempat tersebut, tetapi juga daerah luar Makedonia dan Akaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu suatu kebahagiaan, atau dapat dikatakan bahwa begitu indahnya kehidupan orang percaya yang menjadi berkat bagi orang lain. Orang Kristen yang kehidupannya sesuai dengan iman Kristen, sesuai dengan ajaran Kristus, maka melalui kehidupan mereka, kasih Tuhan dan firman Tuhan bergema di mana-mana. Melalui firman Tuhan ini kita juga bercermin dari kehidupan jemaat Tesalonika, bahwa memberitakan Injil adalah tanggung jawab semua orang percaya dan didukung oleh kehidupan yang kudus, sehingga Injil yang kita beritakan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, memberitakan Injil menjadi berkat bagi orang lain adalah tanggung jawab orang percaya. Lalu bagaimana caranya? Tentu cara yang paling efektif adalah melalui kesaksian yang hidup. Melalui kesaksian nyata kehidupan orang-orang yang percaya. Ya. Sama seperti jemaat Tesalonika. Iman mereka tersiar karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka memperlihatkan kehidupan orang Kristen, kekristenan mereka secara sungguh-sungguh. Demikian pun juga dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa kehidupan kita adalah surat Kristus yang terbuka. Sehingga dengan demikian, kita tidak boleh menjalani kehidupan kita secara sembrono dan tidak memperlihatkan karakter hidup yang sama seperti kekristenan kita, sama seperti layaknya kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, memberitakan Injil bagi orang lain itu dapat dilakukan melalui pola hidup kita yang baik, ya, tingkah laku dan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, orang lain terberkati dan kita menjadi berkat bagi mereka. Bukan sebaliknya, justru menjadi batu sandungan. Kemudian hal yang ketiga adalah memiliki pertobatan yang nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam ayatnya ke-9, dikatakan di sana, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, sebagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata berbalik di sini juga berarti kembali. Ya, kata ini penting untuk diperhatikan, di mana Paulus memberikan penekanan, yaitu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Pernyataan ini menunjukkan suatu pola atau cara hidup yang jelas berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu mereka, jemaat Tesalonika, menyembah berhala-berhala, maka sekarang mereka menyembah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Maka
mereka juga menaruh pengharapan kepada Tuhan, di mana mereka menantikan kedatangan Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Ya, kehidupan jemaat Tesalonika adalah hidup yang benar dan mereka tidak lagi disesatkan oleh berhala-berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kembali beribadah kepada Allah. Ya, kehidupan mereka yang dahulu menyembah berhala-berhala kini kembali kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mau menyembah dan melayani berhala itu, tetapi mereka hanya mau melayani Allah yang hidup dan yang benar, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sejati adalah orang yang mau menyadari dan memahami bahwa dirinya telah kembali kepada Allah yang benar dan yang hidup. Sehingga dengan demikian tidak lagi mau diperbudak oleh berhala-berhala. Kesadaran dan pemahaman ini akan melakukan segala yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Ia tidak lagi mau melakukan segala hal yang dulu ia lakukan sebelum kembali kepada Tuhan yang hidup dan yang benar. Sebagai contoh, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lagi ya pergi untuk ke dukun-dukun, ke kuburan dan lain sebagainya untuk mau menerima segala sesuatu yang dianggap mampu menolong kehidupan kita. Dan dalam kehidupan orang yang sejati, mereka meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Intinya bahwa orang Kristen sejati memiliki pertobatan yang nyata, bukan sekedar pertobatan lewat ucapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena banyak orang yang telah mendengar firman-Nya dan menjadi pengikut Kristus, termasuk kita. Maka jadilah orang Kristen sejati yang mau menerima firman Tuhan dalam segala keadaan, memiliki kesaksian hidup yang memberkati, dan juga memiliki pertobatan yang nyata. Dengan demikian, melalui kehidupan kita, orang lain akan mendengar, percaya, dan kasih Tuhan yang sungguh teramat besar itu. Amin. Kita akan bersaat teduh untuk meresponi firman ini. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan ungkapan syukur kita kembali menyanyikan PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Kita akan berdoa syafaat mendukung pokok-pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri kemurahan, kasih, dan setia Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami semua. Malam ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu yang terindah untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar semakin hari semakin kami mau mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan dengan demikian kami dapat menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terang kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami pun bersyukur karena keluarga kami, keluarga Bapak Leonardo Banga, telah menghimpunkan kami dalam persekutuan ini. Karena itu ya Allah, pada kesempatan ini kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, karena keluarga kami diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat penuh selamat. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kepala keluarga Bapak Alvaro dalam pekerjaannya setiap hari. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kesehatan di dalam mengangkat segala tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, sehingga dapat dilakukan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga melalui pekerjaan yang ditekuni ya Tuhan, berkat-Mu dinyatakan bagi keluarganya. Kami berdoa untuk Mama Alvaro dalam tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, juga diberkati oleh Tuhan di dalam mendampingi suami dan juga di dalam mengasuh anak terkasih, diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih Alvaro dalam pertumbuhannya. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati agar anak terkasih kami dapat bertumbuh dengan sehat, penuh selamat. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk Nenek Alvaro yang ada di Banda dan juga yang ada di Tanete Tabi. Dalam kehidupan masa tua mereka ya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan, bahwa masa tua tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Nenek Alvaro yang ada di Banda yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percayakan kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan memulihkan keadaannya. Dan dengan demikian ya Tuhan, syukur senantiasa kami angkat kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung gereja Toraja Mamasa di Jemaat Gabansa Klasis Mamulu, Kecamatan Pana. Tuhan, jawab kerinduan setiap jemaat Tuhan yang ingin beribadah di jemaat ini. Pembangunan yang sedang berjalan ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalam pembangunan ini, dipakai oleh Tuhan, sehingga melalui mereka semua ya Tuhan, kerinduan untuk menyelesaikan baik Tuhan ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Jordan, dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih sedang terjadi, sehingga kami semua dalam perkenanan Tuhan, kami dapat diluputkan dari penyakit yang sedang mewabah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit dalam proses pemulihan, seperti yang dialami Ibu Martina Bura, Mama Eki,
Adrian Petrus Toding, Bapak Anarias Kombong Kila, Rai Tiranda, Albert Musa, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Kami mohon Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena pekerjaan, bergumul karena masalah ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap anak-anak Tuhan keluar dari setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat ditata dan dikelola dengan baik di dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Berkati ya Tuhan pemimpin kami dan semua yang terlibat di dalamnya, agar mereka diberikan kekuatan untuk mengatasi penyakit yang sedang terjadi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia pemilihan penatua dan cemas jemaat Jordan yang saat ini sedang menjalankan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kiranya diberikan kekuatan sehingga mereka betul-betul melaksanakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka di dalam proses pemilihan ini, yang akan menentukan hamba-hamba Tuhan, penatua dan cemas di jemaat Tuhan periode 2021 sampai dengan 2026. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, harapan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali berdiri, kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini. Kita menyanyikan El Shaddai. Allah
Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah persekutuan kita malam ini. Ucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun kita, keluarga Bapak Leonardo Banga, dan juga bagi semua jemaat yang senantiasa setia mengambil bagian dalam persekutuan ini. Diucapkan terima kasih. Kiranya kasih Kristus senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih